Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalem. Kita masih berkatekese tentang sumber iman Katolik kita. Ada 3 ingat. Yang pertama kitab suci sebagai yang pertama dan utama, yang kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium. Para rasul bersama Tuhan Yesus hidup dan mengalami terus-menerus ajaran, firman, teladan hidup, pesan. Dan kemudian oleh para rasul, hal-hal yang diterima dari Tuhan Yesus itu diteruskan kepada penerus berikutnya dan berikutnya dan berikutnya lagi atas kewibawaan sebagai penerus para rasul. Itulah yang disebut magisterium. Magisterium adalah wewenang kuasa mengajar gereja. Dasarnya diterangkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Saya bacakan beberapa di antaranya. Adapun tugas menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Kemudian lagi, wewenang mengajar itu tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkannya saja sejauh sabda itu. Karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus didengarkannya dengan khidmat, dipelihara dengan suci, diterangkannya dengan setia, dan itu semua diambilnya dari satu perbendaraan iman itu yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah. Kaum beriman mengenangkan perkataan Kristus kepada para rasul. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10 ayat 16. Dan menerima dengan rela ajaran dan petunjuk yang diberikan para gembala kepada mereka dalam berbagai macam bentuk. Nah, saudari-saudara, dalam konteks menjaga kebenaran ajaran melalui penafsiran dan kesatuan persaudaraan umat Kristiani, betapa pentingnya peran magisterium ini. Maka juga mereka ini infalibel, artinya tidak dapat salah, tidak dapat sesat ketika mereka mengajarkan resmi doktrin gereja, karena karunia Roh Kudus dikirimkan untuk para rasul dan para penerus mereka. Nah, para uskup dan paus itu tidak mengatasi firman Tuhan tentu saja, tetapi melayani firman supaya ditafsirkan dengan benar dan menjaga kesatuan gereja dari penafsiran yang salah. Ingat, justru magisterium ini adalah kekuatan gereja. Banyak gereja yang kemudian berpisah-pisah menjadi puluhan ribu karena tidak ada magisterium. Dan kita mempunyai paus, para uskup dalam kolegialitas mereka untuk merefleksikan, merenungkan, menimbang, kemudian menyatakan pengajaran yang benar.
Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengangkat para pemimpin gerejamu untuk menjaga kebenaran kitab suci, menghidupi tradisi dan mewariskannya, dan mendampingi kami semua dalam iman dan moral. Kami mohon kepadamu, curahkanlah berkat-Mu pada para pemimpin gerejamu ini, Bapa Suci, para uskup, para imam dan diakon. Semoga mereka sungguh hanya mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu dan mereka sendiri menghidupinya dalam keseharian dan dalam pelayanan kepada seluruh umat-Mu. Berkatilah umat-Mu yang selalu terbuka pada kehendak-Mu melalui para pemimpin gerejamu ini, agar mengalami jalan benar dan lurus yang Kau tunjukkan menuju keselamatan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.